Jadi ruang-ruang produktivitas rakyat, apapun salurannya harusnya diberikan. Maka ada hutan sosial berikan kepada rakyat. Nah, ormas itu pertimbangannya itu tadi karena ada sayap-sayap organisasinya yang memungkinkan. Daripada ormasnya setiap hari nyariin proposal, minta mengajukan proposal, kan lebih baik dengan sayap bisnis yang rapih dan tetap profesional. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya-Bakar Minggu 2 Juni 2024 merespons positif terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral batu bara yang memberi privilese kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan untuk mendapat izin tambang. Dalam peraturan pemerintah itu disebutkan, ormas keagamaan dapat diprioritaskan sebagai penerima penawaran wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK X Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara atau PKP2B. Bahkan Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia terang-terangan menyebut akan memberikan konsesi tambang batubara ke PBNU. Saya kemarin atas arahan dan pertimbangan dari beberapa menteri, bahkan telah disetujui oleh Bapak Presiden Jokowi, kita akan memberikan konsesi batu bara yang cadangannya cukup besar kepada PBNU untuk dikelola dalam rangka mengoptimalkan organisasi. Terkait peraturan ini, Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies atau Selios Media Wahyudi Askar Senin 3 Juni menilai, pemberian jalur khusus bagi ormas keagamaan untuk mendapat izin tambang itu sulit diterima akal sehat. Sebab tanpa perlu analisis mendalam sekalipun masyarakat memahaminya adalah kepentingan politik balas budi. Menurut dia, hal ini berpotensi merugikan negara secara finansial, bisa merusak struktur pasar, memukul kepercayaan investor, dan menghilangkan pendapatan negara. Sementara secara non-finansial, praktik ini seperti kembali di zaman Orde Baru. Artinya, kekuatan negara mengontrol sumber daya alam lewat tangan-tangannya. Dalam hal ini menggunakan ormas keagamaan untuk memelihara kekuasaan. Di sisi lain, tenaga ahli Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BPKM Rizal Kalvari Marimbo membantah tudingan miring terhadap kebijakan itu. Menurut dia, pemberian prioritas kepada ormas keagamaan dalam pertambangan ialah untuk apresiasi, mengingat mereka sejak lama turut berperan membangun dan menjaga Indonesia. Dirinya menekankan pemberian izin tambang secara prioritas kepada ormas keagamaan juga khusus untuk tambang batubara. Salah satunya karena pelaksanaannya relatif tidak rumit. Bagian saham yang besar, dividen lebih besar, aset lebih besar nantinya dapat dipakai untuk tujuan pendidikan dan pembinaan umat ormas. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia atau Perhapi, Resvani mengumumkakan PP nomor 25 tahun 2024 yang baru juga jangan sampai menabrak regulasi di atasnya, yakni Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan minerba. Dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 disebutkan BUMN dan BUMD mendapat prioritas, namun tak ada terminologi ormas keagamaan di sana. Menurut Resvani, penekanannya bukan terkait setuju atau tidak setuju, namun harus melihat secara filosofis dan juga hati-hati pertambangan oleh badan usaha harus dilakukan dengan good mining practice. Ada aspek lingkungan, teknis, menerima negara, operasional yang semuanya harus dipenuhi.